dengan Ibu Ella Indino, pelajaran The Highway of Life, pelajaran 8. Judulnya, Sebuah Pergulatan di Jalan Perjanjian. Pembacaan firman Tuhan untuk pelajaran 8 ini adalah di dalam Kejadian 25 sampai Kejadian 35. Saya harap saudara-saudara sudah membacanya. Tetapi kalau belum, baca ya. Sesudah pelajaran ini baca. Karena semuanya tidak bisa dijelaskan di sini. Kita juga bisa belajar sendiri. Oke. Tapi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh belajar lagi firman-Mu bersama-sama di dalam grup PA The Highway of Life ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kehadiran saudara-saudara kami. Berkatilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pembacaan yang kita akan baca bersama-sama selain pelajaran yang harus kita baca sendiri-sendiri, itu terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 23 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahut Yakub. Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita sudah tahu kan cerita Yakub dan Esau, bagaimana dia menjual kacang merah, brenebon itu dan lain sebagainya. Kita tahu juga bagaimana dia kawin 2 kali, dia harus bekerja dan lain sebagainya. Bukan? Ini satu cerita yang sudah common sekali bagi kita orang-orang yang belajar Alkitab. Oke, sedikit tentang Yakub. Nah, kita sekarang ada di dalam satu gambaran atau dalam satu kisah yang saya pilih daripada kisah-kisah yang lain tentang Yakub, tetapi tentang ketika sudah 20 tahun dia meninggalkan Ribka dan Ishak karena dia takut terhadap Esau. Dia takut karena di dalam Kejadian 27 ayat 41, di situ kita melihat bahwa Kejadian 27 ayat 41. Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain?" Kemudian dia mengatakan di sini ada kata bahwa kalau bapaknya meninggal, dia akan membunuh Yakub. Itu dia janji. Sehingga ibunya takut, sehingga ibunya bilang, "Pergilah kau. Pergilah kau, larilah ke rumah Laban, ke rumah pamannya." Oke? Kemudian saudara-saudara sekalian, Yakub sekarang dalam rombongan pulang. Nah, waktu itu tidak ada telepon, tidak ada Facebook untuk mengetahui apa kabar saudaraku di sana, apakah dia baik-baik, atau kalau dia marah, apakah dia sudah tidak marah, tidak tahu. Jadi Yakub hanya ada di dalam pikirannya bahwa kakaknya itu marah dan akan membunuh dia. Hanya itu ada dalam kepalanya. Nah, untuk dia mau pulang ke Kanaan, dia harus melewati Edom, tempat tinggal daripada Esau. Sehingga dia mesti
berdamai, dia takut. Waktu dia mau pulang ini, Alkitab berkata dia takut dan sesak hati. Oh, dia takut sekali. Kemudian dia kirim messenger ke sana. Kalau sekarang messenger cuma buka inbox Facebook, tapi itu harus dia kirim kembali messenger kembali. Apa yang terjadi? Ada berita bahwa Esau is on the way. Esau sementara datang untuk menjemput adiknya bersama dengan 400 orang. Aduh, Yakub takut. Dia melihat dia powerless. Membandingkan dia dengan 400 orang saja, dia ketakutan. Dia tidak ada kekuatan. Apa terjadi? Yakub takut dan merasa sesak hati. Dia bikin strategi. Bagaimana dia akan bertemu dengan kakaknya ini. Dia bagi 2 pasukan. Menurut kalau kita baca firman Tuhan, dia kasih pasukan pertama supaya kalau seandainya dipukul mundur atau kalah, ada lagi pasukan yang lain yang masih luput. Kemudian dia pindahkan istri-istrinya dan anak-anaknya melewati sungai yang ada di situ. Dia kasih pindah. Kemudian dia pergi kemana? Dia kembali ke tendanya dan dia sendirian di sana. Kemudian dia juga yang kelompok pertama yang pergi, dia kasih persembahan untuk Esau, bribe, sogok, dia mau curi hati kakaknya dengan barang-barang. Nah, kita banyak kali melakukan hal seperti itu untuk memenangkan sesuatu. Kita over uang. Kemudian di sini kita akan belajar tentang kelakuan dari Yakub. Yakub ini namanya itu orang yang mengambil tempat orang lain. Hati-hati kita duduk di satu takhta yang sebenarnya bukan kita punya. Hati-hati. Cek baik-baik itu tempat duduk kita. Ini tempat duduk saya tuh bukan. Yakub ini mempergunakan kelemahan kakaknya Esau. Dia lihat kakaknya lapar. Dia lihat situasi. Dan dia pergunakan. Dia lapar. Dia juga menahan dirinya dari rasa ibah melihat seseorang dalam kebutuhan lapar. Kebutuhan lapar makanan adalah kebutuhan dasar. Hendaklah kita hati-hati melihat orang-orang lapar di sekitar kita. Orang-orang yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dan kita pergunakan kesempatan untuk memaksakan keinginan kita, kerakusan kita. Hati-hati. Sebenarnya kebutuhan makan itu jangan dimanipulasi orang karena dia lapar. Kemudian dia manipulasi kakaknya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dia mau hak sulung, dia pergunakan kelaparan kakaknya itu. Kemudian ketika pemberian berkat untuk kakaknya, dia tipu lagi. Dia mengambil keuntungan dan kesempatan di kebutaan papanya. Kelemahan papanya yang buta, dia pakai di situ untuk memaksakan keinginannya. Kemudian Yakub mengambil tempat yang bukan tempatnya. Tetapi sebenarnya kelahiran Yakub dan Esau, anak kembar ini, ada bersama-sama atau disertai dengan nubuatan. Nubuatan itu terdapat di Kejadian 25 ayat 23. Kita baca. 25 ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, sebenarnya memang Tuhan memilih Yakublah yang akan menjadi penerima janji-janji dari Allah untuk menjadikan bangsa yang besar, bangsa yang diberkati, bangsa yang memberi berkat, bangsa yang banyak seperti bintang di langit, sebagai pasir di laut. Sebenarnya memang Yakub. Tetapi Yakub melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan cara-cara yang tidak benar. Kemudian saudara-saudara, kita lanjut. Ia menggantikan tempat kakaknya dengan cara yang bukan cara Allah. Sebenarnya pasti kalau Tuhan mau ya terjadi begitu, ada cara Tuhan. Tidak perlu kita play God.
menjadi seperti Allah. Melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Allah. Kita membaca dalam Kejadian 27 ayat 36. 27 ayat 36. Itu kita sudah baca tadi. Bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Dia sudah 2 kali menipu Esau. Dan Esau berjanji untuk membunuh dia. Nah, saudara-saudara sekalian, kekuatan Yakub pada masa mudanya memang ada. Dia strong will. Dia mau apa yang dia mau harus jadi. Strong will. Kadang-kadang strong will tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah berdosa dengan strong will kita, itu apa-apa. Jadi ia mempunyai kekuatan, tetapi ia melakukannya bukan dengan kekuatan daripada Allah, tetapi dari kekuatan dirinya sendiri. Dia memaksakan kehendaknya. Dia mengecewakan Ishak, dan dia membuat dendam, kebencian di dalam hati kakaknya. Dan dia harus lari dari situ. Dia harus berpisah dengan ibunya yang salah satu penolongnya. Saudara-saudara sekalian, apakah saudara dan saya memaksakan keinginan kita kepada orang lain? Apakah kita sedang memaksakan keinginan kita kepada Allah? Atau kita memaksakan keinginan kita di dalam satu situasi? Banyak kali kita melakukan hal seperti itu, bukan? Kemudian, apa yang terjadi ketika Yakub lari dan pergi ke rumah dari Laban di Haran? Dia mendapat pelajaran, dia bertumbuh di situ. Dia mendapat pelajaran bahwa kerja keras untuk sukses. Bukan? Ketika dia meninggalkan Ribka dan Ishak, dia hanya ada baju di badan. Tetapi sekarang dia sudah kaya juga. Dia sudah banyak sekali hal. Dan dia juga belajar yang menarik. Dia belajar apa artinya mencintai seorang perempuan. Dia kerja 7 tahun, tambah lagi 7 tahun untuk mendapatkan buah hatinya, si Rakel. Kemudian si pengambil hak orang ini belajar apa rasa kalau ditipu. Dia berkata dalam Kejadian 31 ayat 6. Kita baca. 31 ayat 6. 31 ayat 6. Dia berkata ini kepada istri-istrinya. Jika kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi 10 kali dia ganti-ganti agreement. Agreement begini dia ganti, agreement begini dia ganti. 10 kali katanya. Bayangkan itu. Kemudian berjalanlah rombongan ini. Rombongan dibagi 2, bukan? Yang pembawa sogok, pembawa bribes itu ke depan. Kemudian keluarga di seberang sungai. Dan dia tinggal sendiri di kemah. Tiba-tiba di dalam kesendiriannya datang utusan Tuhan, Teofani, makhluk Allah itu. Dan mereka bergumul maksudnya bergulat fisik, terus sampai hampir pagi. Dan kelihatannya ini Yakub tidak mau menyerah. Akhirnya makhluk Tuhan itu, Teofani itu, pukul kakinya, pangkal pahanya, dan dia patah, kalah. Bukan kalah, maksudnya tidak bisa berjalan. Akhirnya saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemudian Yakub minta diberkati. Yakub itu sementara ketakutan, kakaknya sudah mau datang, dia ketakutan, dia stres, sesak hati katanya. Kemudian Yakub yang identik dengan tipu itu diganti namanya menjadi Israel. Oke, saudara-saudara baca kembali cerita ini, enak sekali. Itulah cikal bakal nama Israel. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita hidup di zaman yang kita sebut Grace Airport. Kalau di peta di pelajaran kita ada di sini kita. Grace Airport, di sini kita. Ini orang yang kasih nama, orang yang penulis pelajaran ini.
Kita berada di situ. Nah, di zaman Grace Airport ini, kita tidak akan melihat malaikat atau teofani akan datang pada kita. Tidak. Tidak ada. Berbeda program Allah. Kemudian tetapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa ada makhluk yang kita tidak bisa lihat dengan mata, yang harus kita lawan. Itu adalah iblis. Kita tahu itu dia. Kita baca di dalam Yakobus 4 ayat Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi tunduk kepada Allah, lawan itu. Berarti ada itu iblis yang harus kita lawan. Kita tidak bisa lihat. Kemudian di dalam Efesus 2 ayat 12 kita buka. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh di udara. Jadi kita ada perlawanan, bukan melawan fisik dengan manusia, dengan daging dan roh. Jadi kekristenan atau Alkitab tidak mengizinkan jihad, tidak mengizinkan bahkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita ada yang kita harus lawan. Saudara-saudara sekalian, saya ada satu cerita dongeng sekali ini dia. Jangan terlalu percaya. Boleh ambil pelajaran. Katanya itu iblis-iblis di kuburan di bawah pohon besar, gitu. Kuntilanak, katanya itu iblis-iblis kelas rendah. Tapi iblis-iblis kelas tinggi, iblis-iblis yang profesional itu ada di mana? Ada di rapat-rapat, ada di pertemuan-pertemuan yang mengatur peraturan-peraturan. Bahkan di peraturan gereja. Satu gereja, satu organisasi Kristen yang tidak mementingkan anggotanya, yang hanya mementingkan presbyter, pemimpin gereja, itu ada iblis di situ. Sekolah Alkitab yang mementingkan dosen-dosennya lebih penting dari mahasiswanya, itu ada iblis di situ. Saya mau memberi satu pendapat bahwa seorang pemimpin yang baik, seorang gereja yang baik, organisasi Kristen yang baik adalah organisasi Kristen yang memperhatikan bawahannya, yang memperhatikan anggotanya. Saya mempunyai satu cerita ketika saya kursus menjadi pembantu perawat. Ketika itu selesai seminar, selesai training, perawat bos itu yang killer, dia bertanya, saudara-saudara, apa yang paling penting di rumah sakit ini, rumah sakit pribadi Angelina Caron? Apa yang paling penting di rumah sakit Angelina Caron ini, saudara-saudara? Kemudian dia jawab sendiri, yang paling penting di sini adalah pasien. Dan kamu semua, va per inferno, go to hell, pergi ke neraka. Saya terkejut. Dia menekankan betapa pentingnya pasien di rumah sakit itu. Lebih penting dari dokter, lebih penting dari perawat, lebih penting dari uang. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau satu kepemimpinan, apa saja yang hanya mementingkan atasan, di situ ada dia punya iblis. Pelajari ini pendapat pribadi. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lanjut. Kemudian kita ada dalam peperangan. Selain iblis, ada lagi satu peperangan, yaitu melawan diri kita sendiri. Kedagingan kita harus lawan. Tetapi bersyukur kepada Allah, karena Allah di dalam, ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah diam di dalammu. Christ dwell in you. Dan dialah yang memberi kekuatan untuk kita melawan keinginan-keinginan daging. Nafsu seks, nafsu makan, nafsu tidur, nafsu kekurangan. Dia mengontrol kita. Kita silakan Tuhan mengontrol saya. Kita izinkan roh yang ada dalam kita untuk mengontrol kita. Kita lanjut. Kemudian, saudara-saudara, apakah itu kita melawan
Kita berjuang melawan iblis, berjuang melawan prinsip-prinsip salah, berjuang melawan kedengkian kita. Kita juga memakai satu hal. Mari kita buka di dalam Efesus 6 ayat 14 dan 17. Efesus 6 ayat 14 dan 17. Saya akan membacanya. Jadi ini cara melawan perlawanan kita. Jadi berdirilah tegak, berdiri tegak. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan akhirnya terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kita tidak bisa bahas ini satu persatu. Saya hanya akan menyinggung tentang pedang roh. Dengan pedang roh yang itu firman Tuhan, kita bisa juga menang. Kita pakai defense, pakai pembelaan diri semua. Lengkap. Tapi kita juga perlu ada offense. Offense melawan orang, melawan prinsip adalah firman Tuhan. Belajarlah firman Tuhan baik-baik kalau mau menang dalam pergulatan kita. Saudara-saudara sekalian, melawan iblis bukan dengan eksorsisme, dengan salib berjalan mau usir setan di dalam rumah kita, kita pergi di sudut kiri dengan salib, sudut kanan dengan salib, sudut belakang dengan salib. No way. Alkitab berkata, lawanlah si iblis dengan tunduk kepada Allah. Lawanlah si iblis dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, karena apa namanya, musuh kita adalah prinsip-prinsip dunia yang kadang-kadang masuk juga di dalam gereja. Saudaraku sekalian, pakailah selengkapnya senjata Allah. Maka kita akan menang dalam pergumulan kita. Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberi warning kepada kita, tapi Engkau juga memberi solusi bagaimana kita menang dalam kehidupan ini. Kami tahu untuk masuk surga, untuk selamat itu hanya oleh pekerjaanmu di atas kayu salib. Tetapi dalam menjalani hidup ini, ya Tuhan, kami tahu kami harus memakai selengkap persenjataan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu ya Yesus. Amin.